Let's talk the noise. Balik lagi bersama saya Yopi, masih di kota kelahiran saya di kota Bandung. Hari ini saya difasilitasi tempat oleh Ding Coffee dan Hot to Dogu di Jalan Mataram. Jadi buat orang-orang Bandung yang mau minum kopi dan menikmati hotdog ya, Hot to Dogu tuh hotdog. Jadi bisa langsung datang ke sini Jalan Mataram nomor 2. Deket banget. Jadi di belakangnya ada restoran dari Amerika lah, nggak tahu apa namanya. Oke, saya juga mau ucapin terima kasih buat Cukurin Barbershop. Ini khusus nih, rambut saya dipotong buat podcast saya hari ini bersama orang-orang yang luar biasa menurut saya. Jadi mereka punya visi dan misi yang jempol banget. Oke, inilah Ceban to Heaven. Oke, mulai dari baju kuning tapi biru barat. Oke, silahkan perkenalkan diri. Saya Roni. Saya Gidil. Saya Diki. Saya Yopi. Oke. Ceban to Heaven ya. Ceban to Heaven. Ceban to Heaven itu apa sih sebetulnya? Satu yayasan, organisasi, komunitas atau ormas? Awalnya dulu satu kumpulan sih. Satu kumpulan di kampus, tepatnya di Unisba, hanya segelintir, hanya beberapa orang. Pengen berbuat yang positif lah. Positif. Dikarenakan kenapa namanya Ceban to Heaven ya. Dulu kita ada kebiasaan atau bukan tradisi apa ya namanya? Ya kurang baik lah. Ya. Ada sumsum ceban. Ceban cuman itu arahnya ke negatif. Oke, ya, ngalamin saya itu. Ya. Ceban itu kenapa sih kita enggak bisa ngumpulin ceban itu ke hal yang positif, ke arah positif. Ya, akhirnya di kampus di Unisba itu kita tercetus nama Ceban to Heaven itu di tahun 2000. Tahun 2000. Ceban ya. to Heaven. Jadi istilahnya yuk kita urunan lah, kita ngumpulin uang 10.000 untuk sesuatu hal yang jauh lebih baik gitu. Tapi bukan beli 10.000 dapat tiket ke surga, bukan? Oh enggak itu. Cuman ini mah namanya aja, Ceban to Heaven. Kita hanya berdonasi 10.000. Kita awalnya sih kita bikin makanan, kita gerilya. Jalan dari pertama itu tahun 2000 itu kita gerilya dari Cikapayang. Kita benar-benar jalan kaki. Udah dari hasil 10.000 itu dikumpulin, kita bisa masak jadi nasi bungkus. Kita jalan kaki dari Cikapayang sampai berakhir di Cikapundung. Itu pada masa lagi Ramadan atau apa? Ramadan. Memang dikhususkan untuk masa-masa tertentu aja. Pada saat itu ya. Pada saat itu kita di Ramadan, yaitu karena 11 bulan ini kita anggapannya kita nggak bisa berbuat baik lah. Betul. Gitu. Iya. Masa sih sebulan ini kita masih nggak berbuat baik juga? Yuk kita kita udunan untuk charity segala macam gitu ya, berbuat hal yang ceban ini jadi hal yang positif, yaitu caranya seperti itu. Kita bikin nasi bungkus, kita bagi-bagi di jalanan, dan akhirnya ya kesini itu kita keterusan. Nah sebentar, kalau yang waktu pertama kali itu kan bulan Ramadan ya. Kalian masak, bagi-bagi makanan. Itu dana yang terkumpul berapa? Itu estimasi pada saat itu kurang lebih sekitar 3-4 juta lah. Wow, tahun 2000. Tahun 2000 ya. 21 tahun yang lalu. Wow, 2-3 juta, kalau sekarang kayak 30 juta lah mungkin lah. Itu juga di Cikapayang, kita awalnya Cikapayang kan ya. Cikapayang tuh kebetulan lagi pembangunan Pasopati itu tuh. Jadi kita bagi makanan buat si buruh kalau nggak salah. Iya. Itu sambil kita kalau zaman sekarang reading ya. Iya, benar. Ke bawah sampai ke finalnya Cikapundung kalau nggak salah. Jadi itu memang ide kalian hanya untuk mau berbagi aja. Dari uang 3 juta itu kalian masak, kalian bagi-bagi hasil masak itu kepada orang yang membutuhkan atau memang orang yang lewat aja? Sebetulnya targetnya sih sebetulnya kita siapapun itu. Jadi kita di sini si Ceban to Heaven itu tidak
cuman satu tujuan. Oke. Jadi kita di sini nggak dia ras apa, agama apa, apapun itu yang perlu kita bantu, kita bantu. Mantap. Luar biasa. Nah, berarti dari tahun 2000 sampai tahun berapa kalian hanya fokus terhadap yang tadi? Dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. Ya. 1 bulan aja kita berbuat yang baik. Itu sampai kapan? Itu kurang lebih sekitar 5 tahunan. 5 tahunan. Yang akhirnya kalian tidak pernah melihat mau bulan Ramadan, mau bulan apa. Ya, pokoknya kita lakukan. Cuman tidak dulu 1 tahun sekali, jadi 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan itu pun kita tidak terpatok kita harus 6 bulan sekali nih. Iya. Ketika kita ada bencana alam, ketika ada yang sakit, apapun itu, ya udah kita galang dana aja. Itu penggalangan dana pada saat memang ada semacam tadi kayak misalnya bencana alam, atau memang setiap hari kalian cari dana? Enggak, Kalau spontanitas aja. spontanitas sih, kalau buat penggalangan dana kita misalkan untuk pas memang ada musibah itu pasti kita langsung share gitu. Tapi kalau untuk yang buat tahunan atau bulanan itu kita saja pas standar sih lewat HP, lewat IG gitu. Tapi kalau memang kalau dulu sih belum sih. Kalau dulu mah masih ya rem gitu Model manja gitu. Tapi waktu itu kan kita kan awalnya kan angkatnya 98 tuh. 98 ya, pada awal tuh ya kita gitu udah kayak minta ke teman-teman. Ini kita punya ada mau acara bakso nih, bantu nggak? Boleh. Kita makin kesini. Nodong lah kalau zaman dulu mah ya. Ini kita mau dulu. donasi nih, ayo minta ya. Iya, masih nodong kalau dulu. Kalau sekarang kan ya mungkin udah ada sosmed, betul. Segala macam. Udah mau saya gitu aja sih kalau buat penggalangan dananya. Tapi kalau untuk penggalangan dana kan biasanya kan perlu satu struktur atau kepengurusan ya, kepanitiaan atau apa gitu. Ya mungkin itu yang mungkin kalau menurut saya ini karena kita punya niat baik. Ya. Kita nggak ada suatu organisasi, nggak ada ketua, jadi cuma lewat WA dulu mungkin zaman BBM lah, awalnya BBM, saya alhamdulillah gitu orang pada interest, pada percaya gitu. Oke. Kadang-kadang saya juga kalau misalkan ada yang masuk nih rekening, saya nggak tahu ini siapa. Saya tanya ke Gidil, dia kenal nggak? Enggak. Ini enggak. Mungkin nggak tahu itu, mungkin dari teman ke teman, tapi ya itu mungkin karena punya niat baik dilancarin, orang pada percaya, intinya pada percaya. Tapi gitu. itu kan suatu apa ya, kayak suatu tantangan ya buat kalian semua gitu ya. Gimana biar kamu percaya sama saya percaya sama kamu, kan itu sulit gitu. Apalagi kalau udah urusan duit gitu loh. Itu makanya di Ceban tertentu uniknya itu kita emang rootsnya tuh dari pertemanan. Iya. Nah, ngelebar kemana-mana. Jadi kita kan kalau waktu zaman kuliah skopnya tuh masih lingkungan kampus ya. Betul. Satu-satu orang lulus kan, lulus. Nah, si orang yang lulus ini dia mungkin dia nge-brand ke temennya gitu. Ini gua ada ini nih gini-gini. Oh ya, gue ikutan dong. Jadi nyebar kemana-mana. Jadi dari awalnya skopnya hanya lingkungan kecil, ya alhamdulillah sekarang kita ada orang-orang yang udah lulus dia pindah ke Pontianak. Ya. Gitu. Dia di sana juga nggalang dana. Jadi ujungnya tetap ke kita gitu. Iya. Jadi dari skop kecil ya alhamdulillah mungkin bisa se-Indonesia. Tapi dari dulu dari tahun 2000 hanya sekumpulan ya mahasiswa atau mahasiswi ya. Sekitar berapa? Ada 20-30 orang? Kurang lebih sekitar 20 orang. Berarti salah satunya siapa ini yang ada di sini dari tahun 2000? Oh ini. Ini yang paling lama. Yang paling lama. Ya, saya ini satu angkatan. Saya di kelas. Berarti senior lah ya. Ikut-ikutan aja ikut-ikutan ini ya. Pengen dianggap lah ini kelas gitu. Jadi emang gini, kalau untuk masalah pendanaan, kenapa yang tadi Opa tanyakan, kok bisa ini kan masalah kepercayaan, betul. Masalah uang. Jadi kita itu selalu update. Jadi per hari ini misalkan kita share, udah ada uang masuk berapa, besok kita langsung posting. Kita langsung broadcast, kita langsung posting nominal per hari ini dapat sekian.
besoknya per hari ini dapat sekian, dan akhirnya sampai di akhir acara kita sesudah beres acara terkumpul berapa, setelah didonasikan kita update lagi gitu. Nah mungkin itu rekening masuk ke rekening Olay pribadi. Tapi kamu percaya sama dia? Siapa aja dia? Siapa tahu dia menikus hanya 1000. Nah intinya mah gini aja, kita udah ngasih ke orang, itu mah urusan dia yang di atas aja. Karena kita percaya gitu kan barengan ya mah. Tapi ya mungkin karena spirit kalian yang sangat kuat ya, jadi kepercayaan itu memang terus dijaga. Ya alhamdulillah saya juga masih dipercaya. Ya. Tantangan dan tanggung jawabnya besar ya. Tapi pasti ada artinya gogoda mah. Citi duit banyak kok aing golankeun we heula. Jadi dulu ada kejadian yang mungkin lucu atau enggak. Jadi dulu tahun ketiga kalau nggak salah, nggak tahu tahun keempat. Jadi anak-anak lagi sibuk-sibuknya itu skripsi, sidang segala macam, tapi ini bertepatan di bulan puasa ini, kita harus tetap jalan nih Dil. Oh ya? Harus tetap jalan. Waduh gimana caranya? Ya udahlah. Karena saya dulu kuliah paling telat di antara anak-anak. Anak-anak udah pada kemana, udah pada skripsi, saya masih kuliah. Betah. Saya yang paling bontot lah, paling bontot untuk lulus gitu kan. Ya saya mau nggak mau, ya itu karena saya punya spirit Ceban to Heaven ini gimana ya udah saya menggalang dana, dan akhirnya ketika dapat uang kurang lebih sekitar 4 juta, saya ngumpul sama anak-anak, ini uang dapat sekian, ini gimana? Tahun itu kita nggak ada acara untuk ngumpul, dan saya bingung, saya yang pegang uang. Saya sampai dulu belum punya motor, saya masih pakai angkot dari rumah ke perempatan Ijan. Saya ngebagiin uang nominal 3-4 juta sampai alun-alun, saya jalan kaki. Tukang beca yang biasa kalaupun saya punya uang lah cukup 500 perak, 1000 perak, ini saya kasih 20.000, 50.000, 100.000. Itu sampai ke alun-alun itu masih ada sekitar nominal 1,5 juta. Wow. Saya bingung ini mau dikemanain lagi nih, karena mendekati hari raya, saya bingung, saya mau cari kemana lagi. Ya udahlah, kita ada terdekat ada masjid, ya udah kita kasih ke masjid gitu. Itu tahun, kalau nggak salah tahun ketiga atau tahun keempat. Jadi sekitar tahun 2003. 2004. Tuh, noise maker. Jadi orang-orang yang bagi-bagi duit yang sekarang itu, ya mereka itu ngopi di sini. Gitu. Itu mah mereka bagi karena pengen ngetop muncul kurang mah gitu. Iya, saya juga kalau punya duit tuh gak mau kayak gitu biar lebih terkenal, tapi saya udah terkenal, jadi nggak perlu kayak gitu. Kita mau berbagi mah nggak usah show off ya. Jadi kalau kita memberi pakai tangan kiri, yang ini nggak usah tahu, ataupun sebaliknya. Nggak perlu lah digembar-gembor di apa-apa gitu ya. Nggak sesuai cicing kalem bener tuh. Mafia mah ya, cicing gitu kan. Nah, eta jawab ae we. Takdir. Mantap 2003 itu. Bagi-bagi. Nah, kan duit masuk ke sini. Terus di share di grup. Nggak ada. Maunya sih sekieu duitnya, ada nggak? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kita dari sekian orang tuh, mana coba buktinya bener nggak gitu? Mungkin mereka nggak berani ke saya. Oh, nggak berani. Enggak lah, alhamdulillah anak-anak bener gitu, karena niatnya sama, punya spirit yang sama, jadi udah percaya aja gitu. Setelah kegiatan kita punya gimana ya, cuma kita nggak publish itu karena banyak teman-teman yang nitipin ke kita, please jangan dipublish, ini mah dari hamba Allah misalnya jangan nggak beritahu itu siapa. Betul. Cuma kita punya transkrip keuangannya, ya itu nggak dipublish, hanya kita aja yang tahu, kecuali memang ada orang yang memang pengen tahu sebenarnya siapa aja nih uang yang masuk. Dan memang kepercayaan orang itu karena kita udah lama ya, jadi yang mengalir begitu saja gitu, orang tuh percaya ngasih aja. Sampai pernah kejadian satu kali saya ditelepon oleh orang dari Jakarta gitu, dia sengaja datang ke Bandung bawa pakaian bekas, 2 kresek gede, dia pengen ketemu, hanya sekedar dia datang khusus ke Bandung hanya untuk ngasih itu. Saya tanya, kamu dapat info itu dari mana?
kata dia baca postingan temennya gitu. Dan meskipun saya nggak ketemu, tapi dia titipkan, dia datang ke Unisba, simpen aja. Saya sampai terharu gitu, jadi antusias orang ternyata sangat besar di luar sana gitu kan. Ya karena dulu awalnya memang tujuannya memang memupuk kebaikan jadi ketika kita ngumpul tiap tahun, nggak banyak sih, paling sekitar 10 orang sekarang mah, cuma kenapa ya? Lebih bermakna ya. Lebih bermakna tuh karena memang ada tujuan bersama gitu. Dan teman-teman yang nggak bisa datang, hampura orang nggak bisa datang, orang yang datang, orang nggak bisa datang. Apalagi pas kemarin 17 tahun ya, 20 tahun kan. Jadi perasaan memiliki itu masih kuat sampai sekarang, cuman karena keterbatasan ruang dan waktu untuk ketemu kan, meskipun hanya untuk 1 kali setahun untuk bersilaturahmi. Tapi memang sekarang agak sulit ya. Ada teman yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, ada yang di mana. Tapi tidak berupa uang saja kan? Iya. Apapun itu, pakaian atau sembako, silakan aja. Jadi untuk uang biasanya di Kiang pegang. Kalau untuk urusan pakaian bekas saya sama Gidil. Terus termasuk buku-buku pelajaran. Buku pelajaran dulu gitu. Kita menggait kolega-kolega yang bergerak di sana, di satu tempat ada perpustakaan angkot ya. Kita bertahun-tahun kita support mereka gitu kan, buku-buku dari teman-teman yang udah nggak kepake kan, apalagi sekarang kurikulumnya beda. Udah nggak banyak kepake angkatan kita kan, kita wakafkan ke sana. Terus kalau untuk pakaian bekas kita menjalin kerjasama sama rekan kita juga. Jadi ada satu daerah, dia punya satu daerah binaan di daerah Tasik. Jadi tiap tahun pakaian yang kita kumpulkan dia bawa, dia distribusikan ke sana gitu. Nah kalau dari kampus Unisba, apakah mendukung kegiatan kalian? Apa mengklaim, oh ini kegiatan saya? Kemarin nih, beberapa tahun yang lalu nih, si kampus ya, maksudnya kampus itu pernah ngajakin si Cibantu itu gabung. Nah, tapi banyak bla 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 lah. Wah, spiritnya jadi beda nanti. Betul. Jadi nanti yang menonjolnya bukannya kita nggak cinta alma mater ya. Betul ya. Nanti yang menonjolnya si kampusnya. Nah, kita nggak mau kalau spiritnya kita pun bukan untuk itu. Spiritnya kita kan pertemanan. Kalau kita masuk ke satu organisasi, mungkin kita harus atau yayasan gitu ya. Ada ART-nya segala kan jadi ribet lah. Iya. Nah, apalagi dosnya jadi kurang, spiritnya kurang gitu. DIY-nya kurang. Betul. Jadi ya sempat dari pihak ikatan alumni itu ngajak ke kita bukannya nggak mau, kita support kegiatan mereka juga mensupport kegiatan kita, tapi untuk masuk ke struktur saya diskusi sama rekan-rekan karena memang susah sih, basicnya Pak Deru ya. Ya betul ya, karena betul, karena yang tadi memang lahir dari pertemanan ya. Jadi buat noise maker nggak semua pertemanan itu akan membawa atau menjurus ke hal yang negatif ya, tapi bisa juga ke hal positif. Semua tergantung dari kita gitu. Mungkin awalnya negatif ya, tapi kan udah pada sadar. Nah, semenjak beranjak semakin banyak dewasa malah likir namanya rekiwanya. Nah terus yang bisa mengarahkan menjadi Cibantu Heaven yang tadinya ini siapa? Ya teman-teman yang suka itu aja. Jadi nggak tahu celetukan itu aja. Celetukan karena teman-teman yang suka. Kali-kali mah tong Cibantu yang buat yang hal yang tidak baik. Cibantu apa namanya mah yang kasur galun gitu. Dari celetukan gitulah. Ya udah itu kan betul. Orang-orang ya. Lebih gampang nempel juga. Betul. Iya. Siapa namanya nyeleneh dia Cibantu Heaven Sunda pisan. Ya PT kan waktu itu cuma goceng pertama gitu. Terus yang ngasih ide kan kudu 2 kali lipat mun hayang ka surga kan. Bayana kudu sabar. Akhirnya dulu kan pertama dipaksa. Termasuk saya di kelas, coba. Saya awal kan pikir negatif. Naon sih? Enggak sok buru tenggelananya. Ceban artinya kan terkumpul banyak uang dan ini kegiatan spontan aja. Bungkus ke tempat makan sebelah ya.
bungkus jalan, jadi sistemnya tuh spontan dan spontanitas tuh sampai hari ini ya kita pertahankan, makanya masih bisa jadi struktur tuh masih ada seperti itu. Lah kalau yang masak-masak gitu anak-anak juga atau ada lagi? Kebetulan ada yang membantu sih. Kebetulan itu pas tahun beberapa ada salah satu anak-anak juga teman kita Jimmy, mungkin mudah-mudahan Jimmy nonton ini. Ibunya, karena salah satu base camp anak-anak itu salah satunya kalau di rumah Jimmy. Di rumah Jimmy ada anak-anak sering ngumpul gini, akhirnya ngomonglah sama ibunya karena udah deket. Alhamdulillah beliau support juga ke kita gitu kan. Ibunya Jimmy, ibunya Syahrul gitu kan. Dan akhirnya ya jalanlah gitu. Dan kita tidak pernah mengambil uang dari donasi untuk konsumsi. Maksudnya ketika ada acara pun kita nggak ngambil uang dari situ, kita PT-PT lagi. Jadi kalau kita dapat uang donasi 1 juta itu kita serahkan. Pure 1 juta. Pure 1 juta. Jadi kalau kalian meeting itu sendiri lagi. Itu di luar itu, karena kita takutnya ini amanat dari teman-teman dan kita nggak mau mencederai amanat ini. Kita sebisa mungkin nggak menggunakan uang ini. Kita pakai uang sendiri dari zaman kuliah ya. Dari zaman kuliah. Jadi uang itu kita nggak pakai. Wow. Kita PT-PT lagi. Yang ini untuk nyumbang ceban, untuk kita tajil, untuk kita jalan, ya goceng-goceng lagi lah istilahnya gitu, goceng-goceng lagi. Jadi sebisa mungkin ya untuk kita juga takut ya ini orang titipan orang, amanat orang, uang orang. Tapi kan banyak juga orang yang kayak gitu, ngerti nggak? Ya kita bansos gitu ya. Kita nggak mau kayak gitu lah gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi karena awalnya kita juga nggak pakai kendaraan masing-masing. Dulu kan kendaraan termasuk barang mewah ya waktu kita kuliah. Jadi kebanyakan teman-teman naik angkot, dan untuk mendistribusikan ini pun kita jalan kaki. Jalan kaki. Tapi kamu yakin dengan apa yang dititipkan oleh orang-orang terhadap kalian bahwa ini suatu bekal untuk kalian nantinya? Kita mencoba seikhlas mungkin ya, seikhlas mungkin. Kita nggak kita tidak berharap apa ini menjadi pahala atau apa gitu. Kalau berkata bahasa Sunda tuh ingin melakukan ini aja gitu kan ya, dalam arti bukan jadi rutinitas tahunan juga, tapi ketika 1 tahun tidak ada tuh ada yang hilang ya. Karena biasanya kita berkumpul dalam 1 tahun tuh biasanya di bulan Ramadan itu ya, waktu Ceban Happen tuh, makanya ketika namanya kan reuni silaturahmi dan berbagi gitu. Jadi kita ngumpul silaturahim, spontanitas. Kalau dulu Ceban, sekarang kan keadaan ekonomi udah mulai membaik ya teman-teman kan, nggak mungkin Ceban biarpun itu tidak menutup kemungkinan hari ini masih ada gitu yang masih Ceban. Jadi ketika Ceban Happen tuh paradigmanya yang ngasihnya Ceban gitu kan. Ceban itu dulu waktu kita kuliah, sekarang ya beda sih. Tapi yang kalian kerjakan itu hanya untuk kayak misalnya datang ke yatim piatu atau berbagi kepada orang-orang yang di jalan, atau ke yang lain, ada mungkin bencana alam atau? Buat awal sih itu kita bikin yang simpel lah ya, karena segala keterbatasan kita nih. Jadi kan berhubung sekarang dengan bertambahnya usia, bertambahnya link keamanan, kita banyak akses lah, akses tuh. Jadi itu masih tetap berjalan kayak ke panti. Kita alhamdulillah di luar ekspektasi kita udah ternyata bisa bikin 1 kelas loh di di Banjaran. Bikin 1 kelas maksudnya? Jadi tanpa kita target ya, maksudnya kita ada uang berapapun kita kasih ke si panti itu. Ada berapa kasih, akhirnya si bapak itunya repot, kita diundang ke sana. Pak, cina iya aya ruangan anyar kayak gitu ya. Tah ieu teh artos di Ceban Happen layak. Awalnya lantainya tanah. Pertama datang kita lantainya tanah, rumah semi permanen ya. Pakai bilik. Kemudiannya pun udah mengkhawatirkan. Kita dulu datang keroyokan banyak sekali waktu itu karena kita masih kuliah. Ada hampir 30 ya? Ada. Pertama kita datang hampir 30, dan yang panti asuhnya pun kaget kan. Anak-anak muda, gitulah.
Cuma dia tuh di awalnya Gibil yang kesana kan sama orang tuanya almarhum ya. Kesana, akhirnya kita meneruskan ke sana. Cuma repotnya si bapak itu jadi tahun ini dari uang Bantu Happen jadi fondasi, katanya tahun depannya jadi pilar 8 titik beton sampai akhirnya jadi dua bangunan permanen 2 lantai gitu kan, alhamdulillah. Tapi pernah nggak kejadian misalnya kalian memberikan satu donasi ya kepada seseorang atau mungkin yayasan atau apapun, ternyata dana itu diselewengkan? Alhamdulillah sih belum ada ya, kita nggak di depan mata sih kita nggak tahu ya. Tapi kayaknya sih alhamdulillah mereka amanah semua ya. Soalnya kan apa yang kita kasih tuh sebagian besar itu hasil survei info yang kita dapat. Dan kebanyakan layak nih gitu. Jadi bukan hanya kebanyakan dekat lingkungan kita ya. Nah, jadi lingkungan terdekat. Jadi kita berpikirnya jangan ke yang jauh dulu lah. Kita bantu dulu lingkungan sekitar kita gitu. Siapa tahu kan ada tetangga yang butuh. Kita juga nggak menutup kemungkinan kan kita menyisihkan uang. Jadi misalnya ketika ada uang segitu, kita nggak langsung dikasihin ke semuanya ke satu pihak gitu. Jadi kita nih siapa nih, Roni misalnya ngasih, nih ada nih panti asuhan ini, mereka sangat butuh. Ini panti sekolah yang ngajuin juga. Jadi akhirnya kita bagi aja ya, proporsional aja ya. Nah itu siapa yang biasanya yang survei? Kan kadang-kadang saya dapat info, kita yang survei dulu nih, saya survei, ternyata ini emang keperluannya ABC, terus ini juga keperluannya ABC juga misalnya, udah kita bagi 2. Kalau emang karena ya itu tadi saya bilang keterbatasan, keterbatasan ya. Tuh, tapi kalau emang yang ini ABC, yang ini butuhnya ABC dia punya, CDE-nya dia nggak ada, misalnya DF-nya nggak ada, ya udah yang ini full, sini full, ya, seperti itu sih. Kita bikin simple aja sebenarnya, nggak dibikin wah. Nah untuk survei itu perlu waktu lama nggak? Waktu lama sebetulnya enggak juga sih. Enggak. Jadi begitu dapat info kalian langsung atur jadwal untuk survei. Info pasti saya kontak dulu ke yang terdekat ya. Yang ini kita kan lebih intens sih, kita berempat lebih intens ketemu. Gua ada tempat nih, gini. Udah coba tuh, cek lagi buat make sure ya kesana dilihat. Oke. Ya udah, kumpulin langsung itu tugasnya online. Blast ke anak-anak nih, set buat ini. Masuk donasi, ya udah. Tentuin waktu kita langsung. Biasanya proses berapa lama kayak gitu? Kita nggak pernah lebih dari sebulan biasanya. Nggak pernah lebih dari sebulan. 2 mingguan. Tapi tetap yang tadi dibilang di dekat-dekat dulu gitu. Iya, dekat-dekat. Kalau yang jauh pernah yang jauh? Yang jauh ke Banjaran paling. Banjaran. Terus ke Garut. Kalau misalnya kayak kemarin ke Lombok. Donggala ya. Kemarin ke Lombok kan kita nitip ke instansi tertentu. Kan kita nggak bisa berangkat karena ya armada terbatas ya. Jadi ya itu mah udah kita titipin aja lah. Kita ada teman nih satu yayasan besar kan. Kita percaya sama dia, kita nitip aja nih. Kita ingin ini dari Cebantu Happen, kita nggak nama atas pribadi, kita dari Cebantu Happen. Tapi nama Cebantu Happen ini apakah sudah kalian kayak registrasi atau apa atau belum? Jadi just gitu aja, mengalir aja kayak air. Kayak nama band lah. Nama band nggak yang pakai haki-haki. Jadi lebih ke properti publik ya. Properti publik karena beberapa tahun ada teman kita sendiri yang mencoba memanfaatkan nama ini ya pasti ada dong yang memanfaatkan nama ini untuk kepentingan pribadi dan alhamdulillah gitu, Allah sayang kita ya mati sendiri. Karena itu seperti apa memanfaatkan? Jadi ya teman-teman kita jadi biasa ikut kegiatan kita kayak apa ya kita percaya sama dia kan, tapi di belakang kita kan ternyata dia nggak bermain ya gitulah. Ngerti. Dia bikin akun sendiri, mencoba mengelabui orang, tapi orang kan lihat kita kan punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya sendiri kan, mungkin ya orang menyadari lah. Orang juga lihat kan kenapa ini kok beda postingannya beda, orang-orangnya juga beda. Dan akhirnya ya cuma bertahan setahun ya. Tapi nggak tahu dapat berapa dia setahun. Nggak tahu berapa. Nggak ada orang yang komplain ke
kita kan. Ya alhamdulillahnya seperti itu sih. Nggak pernah ada, mungkin karena kita terbuka ya, dari mulai donasi dapat berapa segala macamnya kita posting semua gitu. Dan segala apapun kalian bicarakan gitu. Jadi transparansi lah. Sekecil apapun gitu. Nah, kalau misalnya nih dari anggota-anggota kalian mungkin ada yang amit-amit nih ya kena musibah gitu. Apakah Cibantu Heaven juga ini? Itu saya menginisiasi dulu, mungkin saya yang menginisiasi istilahnya pengen apa ya, temen-temen yang ya maaf ya, kita lingkungan dekat yang tidak punya penghasilan tetap, ada yang kita lingkungan kebanyakan pengusaha nih, khususnya di bidang clothing dan konveksi gitu. Saya menginisiasi udah kita bikin merchandise aja. Ya ini salah satunya ini topi ini sama kaos gitu kan. Yang penghasilannya 100% kita donasikan, kita terbuka segala macam. Satu, teman-teman terdekat kita siapa sih yang membutuhkan, ya udah seolah kita kasih pekerjaan. Nih si Cibantu Heaven mau bikin topi, Cibantu Heaven mau bikin kaos. Nih kamu yang ngerjain, silakan. Kita terbuka, kita lebihin sekian. Terus kamu kerjainnya ke si A. Teman kita juga dia orang produksi, punya konveksi. Jadi kita saling membantu lah. Orang yang ini yang tidak punya penghasilan tetap, istilahnya seperti itu, bisa kebantu sama kita. Orang yang punya konveksi dapat pekerjaan, otomatis dapat untung. Seperti itulah. Sesimpel itu kalau buat kita gitu. Tidak muluk-muluk kita harus cari sponsor lah atau apalah, kita tidak. Tapi kalaupun misalkan ada yang masuk ke kita, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya udah kita bisa gerilya, kita masih bisa mampu gitu. Selama pandemi itu kan banyak teman-teman yang dirumahkan, nggak punya pekerjaan, yang kita nggak bisa ngasih uang. Dia juga pasti malu lah ya. Kita ya gitu kasih pekerjaan ya. Tapi yang untuk yang real, 2 tahun kemarin ya Dil ya, ada anak teman kita yang terkena Down syndrome dan butuh biaya besar, kita patungan. Ya dia biarpun nggak mau, tapi ya ini mah dari kita ya sebagai teman gitu. Ya susah juga ya punya apalagi anak gitu kan. Ya perasaan seorang ibu kan, ya udah kita udah sisihkan sebagian besar untuk dia gitu. Dan alhamdulillah berhasil sembuh ya. Wow. Tapi itu di luar uang dari donasi tadi? Tetap ada donasi. Tetap ada. Tiba-tiba langsung kita bikin donasi buat anunya teman. Jadi kita punya lokasi ke satu tempat, ternyata ada info seperti itu, kita berembuk, ya udah kita bagi dua dengan porsinya sekian, udah kita donasikan aja. Nah terus orang-orang yang kasih donasi itu minta report nggak kayak gitu-gitu? Sampai detik ini enggak. Kesadaran dari kita aja sih. Kesadaran ya. Berarti tetap kalian kasih laporan lah istilahnya. Ada di medsos ya lah. Tadi tiap hari kita update nanti pas sampai hari hanya sampai donasi sudah dikasih ke tempat ini langsung di report. Pada tanggal hari ini kegiatan di sini berjalan dengan baik, terkumpul sekian, disumbangin sekian, udah. Dan rekening koran kita ada. Iya, kalau memang ada yang minta ada. Ada juga sampai sekarang itu yang bukti-bukti itu saya simpan di HP, nggak ada hapus, dipindah ke laptop di rumah, komputer gitu. Tapi dari anggota Cibantu Heaven semua orang Bandung apa? Gimana? Ini anak rantau ini. Macam. Dari mana? Saya dari Pulau Bintan. Pulau Bintan tuh. Pulau Riau. Oh, Riau ya. Jepri. Oh, cuman kuliah di sini. Iya. Sini dan dapat jodoh orang sini. Oh, udah menikah. Oke. Wow. Bagian besar orang Bandung sih, cuman ada rantau. Tapi anggotanya kan tidak laki-laki semua kan? Ada perempuan juga. Banyak perempuan. Untuk awal sih perempuan bisa hitung dengan jari ya. Iya. Karena ya itu dari pertemanan nongkrong gitu paling berapa orang ya? Ceweknya tuh dikit lah. Gak mau cewek nongkrong sama kita maksudnya bau-bau. Kita sendiri kita tahu diri ya. Si anak-anak Cibantu Heaven itu harusnya tahu diri. Kita bukan orang yang terkenal lah di kampus, bukan orang-orang yang keren-keren di kampus juga bukan. Maksudnya dianggap
ya bodak ngungsi ya teh gitu. Tapi ya lama kelamaan sih karena dengan Ceban Event ini mereka banyak yang support juga. Oh ternyata juga mau dipandang rendah teh. Iya. Bisa ini ya. Tapi pernah nggak kalian semacam kayak ada satu perusahaan atau apapun itu membantu kalian tapi di belakang layar? Ada nggak yang seperti orang ada keinginan seperti itu? Ada. Setiap tahun juga kita dapat endorsement ya, bentuknya endorsement. Kayak mereka dari saya makanan untuk anak yatim dan ini untuk panitia. Terus ada beberapa tahun kebelakang ada perusahaan besar Jakarta, cuma mereka meminta reportnya agak repot ya, maksudnya jadi yang namanya perusahaan, jadi atas nama perusahaan mereka meminta semacam LPJ ya buat audit ya. Dan tahun depannya kita nggak mau lagi sama mereka, jadi kita merasa kayak gitu dalam arti bukannya apa-apa, jadi si spirit kita sebagai DIY street spiritnya tuh jadi hilang gitu kan, jadi akhirnya ngikut dulu. Oh tapi pernah itu dialami itu? Ya, karena kan kita nggak pernah tahu ya, misalnya ada satu perusahaan atau siapapun itu ya yang yaudah saya mau kasih donasi, tapi kan kita nggak pernah tahu uang itu dari mana, betul nggak? Apalagi sampai minta report, minta ini, minta itu. Soalnya dia minta, dia tuh di perusahaannya minta gitu kan, dia yang menggalang dana, teman-temannya tuh minta report juga kan, akhirnya kita jadi report karena kita nggak biasa ya. Betul. Bukan nggak mau, kita nggak biasa gitu. Kalau bikin laporan keuangan aja kan kita juga ngerti. Tapi kan nominalnya besar kan pastinya juga. Nominalnya besar karena dia bawa juga amplopnya juga hampir segini lah kalau nggak salah. Wow. Dan saya taksir mungkin dalamnya juga banyak gitu kan, karena dia. Tapi tidak tergiur kalian dengan ada sumbangan yang besar, walaupun baiklah repot oke, baiklah nu penting duitnya padahal gitu. Kita nggak ditarget tiap tahun juga. Dari parpol sendiri ada Opa. Oh ya? Dari parpol sendiri ada. Kebetulan saya lagi sholat asar bareng sama Olay. Setelah sholat asar berjamaah, beres sholat asar, saya dipanggil sama dia. Ada perlu bentar. Ada apa? Ngobrol gini ngobrolin Ceban Event gimana. Kebetulan beliau itu ketua yayasan di situ. Ketua yayasan di situ. Kita membantu ada beberapa anak yatim piatu yang tidak mampu, kita membantu secara pendidikannya. Dia tidak bisa bayar sekolah, dia tidak bisa membeli buku, apapun itu kita bantu gitu, kita bantu. Akhirnya dia bercerita, ujung-ujungnya dia berbicara seperti itu, berapa butuh dana berapa? Wow. Butuh dana berapa ini buat ini. Saya wah langsung ngahuleng teh, iya naon maksudnya? Gitu dalam hati teh, iya maksudnya naon? Gini. Oh, saya alasan sama Oleh waktu itu, nanti kalau untuk masalah ini karena saya untuk jalur ke sana jujur aja saya tidak paham lah birokrasi kayak gitu, saya tidak paham, saya harus ngobrol dulu gitu. Ya udah ngobrol dulu, tapi ini gini. Wah, ini udah gak bener, saya bilang. Bukan saya anti politik, tidak gitu. Cuman ketika kita berbuat baik, ada sesuatunya saya tidak mau. Kasarnya mending saya punya 1.000, ya udah kita kasih 1.000 daripada kita dapat 1 juta dari orang lain tapi mereka minta ini itu. Saya tidak mau gitu, kan. Makanya saya tolak mentah-mentah, saya nggak bisa gitu kan. Kalau misalnya memang mau ngasih ya udah ngasih, jangan ada email. Betul. Itu kejadian baru-baru pas pilkada tahun kemarin kan pilkadanya. Wow. Disebutkan pilkada. Gak apa-apa. Wajar. Kalian tahu ya. Biar noise maker yang menonton podcast ini paham gitu loh, apa sih visi dan misi dari Ceban Event. Jadi seperti yang tadi sudah diutarakan, memang apa yang mau kalian berikan ya itulah gitu ya, tanpa ada unsur email lain gitu. Alhamdulillah sampai hari ini teman-teman yang biarpun di luar punya organisasi besar, dia sebagai apa, ketika datang gabung di Ceban Event itu mereka merasa sebagai anak Ceban Event. Kayak Gidil kan di WL gitu kan, dia dekat sama anak BMX, dia malah narik ke anak BMX itu untuk ikut gitu kan. Dan saya punya apa, dia punya apa, ada teman juga yang pengurus di motor besar kan, dia datang tuh dia sebagai bantu Event. Tapi kalau misalnya ada orang luar gitu
ingin bergabung di Ceban to Heaven tuh boleh? Kita terbuka. Harus nyumbang atau enggak? Tidak juga. Oh, tidak juga. Tidak juga. Terus kriterianya apa aja yang kalian nilai? Kita tuh kalau ditanya kayak gitu kita bingung ya, kan kita nggak ada anggota, nggak ada ketua, Ya, nggak ada betul, apa. ya. Kalau mau datang ya datang aja ngobrol aja gini. Karena ada yang menyumbang berupa materi, ada yang menyumbang berupa pikiran, Ya. dan ada yang menyumbang berupa tenaga gitu. Datang ke kita tuh nggak melulu datang ngasih uang. Nah, Ya, kita ya. semua volunteer lah intinya. Ya, ya, Nggak ya. ada yang jadi leader gitu Ya, kan nggak. Tapi ada. pasti leader ada, secara Ya. tidak langsung ada. Ya, Tapi betul. tidak kita tunjuk. Oh. Tapi dia dituakan. Dituak misalnya, ya. dia Atau sebagai mereka punya senior, kemampuan ya. gitu. Oke. Kita saling menghargai lah satu sama lain. Luar biasa. Nah, terus tadi ngobrol-ngobrol masalah tadi ada WLQ, BMX itu maksudnya gimana? Jadi berkolaborasi Gitu kan. Nanti kita kayak misalnya kemarin ya 2 tahun ini ya. Tahun ini. Oh iya 2 tahun. 2 tahun ini. 2 tahun 2 tahun ini jadi si WL tuh datang karena dia punya pasukan. Ya. Anak-anak muda pakai sepeda gitu kan. Si barang donasi tuh mereka bawa pakai sepeda. Wow. Sambil Reading gitu. Ya. reading dan akhirnya menghibur anak-anak di panti tuh freestyle. Oh. Freestyle ada videonya ya di Ceban to Heaven dan kita pun banyak terbantu karena terus terang dari tahun ke tahun paling banyak juga 5 sampai 6 orang gitu kita. Ya. Pakai motor kemarin. Tahun kemarin bawa pakaian aja sampai 2 karung ya. Ya, ya. Satu motor ini berapa motor? 8 motor kan. Ketika ada ini collab terus sama BMX Bandung. Ya rencana kita yang kedua itu sama WLQ sama LBC. Mungkin untuk komunitas BMX se-Bandung rencana mungkin dalam waktu dekat naik ride kita collab lagi sama anak-anak BMX Bandung. Jadi berkolaborasi dengan anak-anak BMX tadi WLQ dan LBC itu setidaknya membantu kalian untuk mendistribusikan. Ya, betul. Mendistribusikan mereka juga nyumbang materinya, nyumbang tenaganya, nyumbang pikirannya dan mereka yang bergerak gitu kan. Ya, alhamdulillah kita semakin banyak orang yang mengapresiasi dan kita juga sangat bersyukur karena semakin lama tuh bukannya kehilangan energi ya. Ya. Semakin lama tuh ya kita juga punya kesibukan, akhirnya sampai saya bilang ke istri saya, wayahna Ramadan mah tong diganggu, bukan saya mau itikaf, tapi ini punya tanggung jawab gitu tiap tahun dan alhamdulillah Itu menjadi suatu keharusan untuk kamu atau kamu itu aja? ada satu ngerasa kewajiban, panggilan gitu, Ya. merasa wajib gitu. 1 bulan ini saya 11 bulan lah udah Ya. nafkah gitu Ya. kan, sebulan ini mah wayahna we Ya. gitu. Sambil bekerja ya sambil mewakafkan diri lah disebutnya ya gitu. Ya. Jadi sambil mobile datang teman-teman lama dan tetap ada beberapa teman yang di WA di apa susah kan, Ya, harus betul. didatangi kan, Ya. banyak ngobrol. Dia orangnya baik gitu kasih, ini buat makannya, ini buat konsumsinya. Oh. Tapi yang aktif cuma segini-segini aja berempat. Bisa dibilang. Biasanya yang memantulkan informasi banyak. Oh. Kita tuh Tapi untuk menggerakkan Ceban to Heaven ini ya ini ya bisa dibilang. bisa dibilang Oh. segini gitu. Cuma alhamdulillah teman-teman tuh jadi kita sistemnya share dan semakin banyak orang yang nge-share semakin banyak ya kayak video punya temennya nge-share lagi jadi itu lumayan lah buat menambah Spirit ya. spirit Ya. itu dan ya itu tadi kata Olay bilang kan sampai hari ini tuh banyak nama yang kita tidak kenal masuk di rekening. Wow. Karena bagaimanapun ya itu tadi gitu orang kuliah mereka lihat bandingin oh ini tahun kemarinnya ada lagi tahun kemarin berarti ini apa ya mungkin ya berkah buat kita ya setelah sekian tahun sekitar 21 tahun ya hari ini Ya, 21 tahun. orang kita alhamdulillah percaya gitu bahwa ya kita tuh bukan main-main gitu kan bukan apa namanya apa sih istilahnya Lain heureuy. lain hal ya. Oke, saya mau tanya. Ini bagian duit ini ya. Bagian duit. Selama 21 tahun ya. Dana yang paling besar misalnya kalian kan mau bikin nih kan mau bikin donasi kan pasti udah ada rencana nih. Oh
Kalau rencana apa nih? Rencana misalnya target donasi atau apa? Donasi misalnya, oh ini kan Donasi yang terkumpul. Ya, kan sudah disurvei nih. Wah kita ada ini nih, kita harus cari donasi nih. Donasi yang terkumpul paling banyak selama 21 tahun pernah kamu terima berapa? 23 juta. 23 juta untuk satu kali donasi. Wow, 23 juta itu terkumpul berapa lama? 4 tahun yang lalu. Cuman 1 bulan. Satu bulan. Bulan puasa. Bulan puasa itu. 2 mingguan lah efektifnya, 2 mingguan. 23 juta. Kayak gini nih, itu udah 2 minggu jalan nih. Ya. Yang masuk, wah baru sekian. Ya. Ya untuk bukannya melihat nominal ya. Betul. Tapi masih Kebutuhan juga kan besar. Detiknya tapi kita push lagi ya, misalnya kita share lagi. Biasanya menjelang akhir tuh suka berat aja, besar gitu suka. Wow, 23 Sebelum juta. bulan Ramadan biasanya teman-teman malah udah nanya Ya. tanggal berapa kita Hepan. Oh iya? Iya. Oh, sampai segitunya ya? Sampai ini juga teman dari Purwakarta dia sengaja datang tadi pagi ke sini hanya untuk support gitu. Dia jarang ikut ngabring lah istilahnya, ikut mendonasikan, tapi dia datang, dia nyumbang apa. Dan sekarang dia datang alhamdulillah. Datang. Support gitu, support ke teman-teman. Kayak kemarin pas waktu sama yang bulan puasa kemarin, sebelum bulan puasa sama Well Crew dan LBC, target saya itu hanya 5 juta. Oke. Target saya hanya 5 juta. Oh, yang kolaborasi itu? Ya, target saya hanya 5 juta karena ini perencanaan acaranya sebelum puasa. Ya. Karena nanti pas puasa pasti ada lagi. Ya. Gitu kan. Pas saya cek udah dapat berapa, sekian 5 juta dapat. Ya. Ternyata di hari akhir Di batas deadline-nya untuk pengumpulan tuh. Udah nyampe 12 juta sekian. Wow. Dari target 5 juta. 12 juta. Luar biasa. Tapi memang sih kalau untuk target awal sih nggak ada sih, kita mah nggak ada. Nanti kita harus segini enggak. Nanti pas jalan di tengah-tengah. Ya. Karena tadi ada Akhirnya survei, ada dari panti asuhan nih, kebutuhannya ini kan kita hitung ya. Betul, estimasi lah ya. Kira-kira ini bakal segini Ya. ya. Kita akhirnya minimal kita ngejar itu. Ya. Ngejar itu, jadi cuman bukan target ya. Betul ya. Tapi ada bayangan lah. Ketika ada lebih biasanya kita masukin di amplop, kita bagikan ke ASJ. Ya, ke anak yatimnya. Jadi si target untuk si yayasan, bukan yayasannya, panti asuhannya kita udah capai. Sisanya kita kasih ke anak yatimnya. Mantap. Oke, tadi kan berapa? 23 juta ya. Kalau di total nih selama 21 tahun. Aduh, udah berapa miliar? Belum sih kalau Ya saya sih tidak ingin tahu secara detail, cuma kan setidaknya spirit spirit kalian memang benar-benar luar biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan berapa? 300-an nyampe. Wow, 300 juta luar biasa ya. Ntar dulu ini dari Hot to Dogu. Kita makan dulu nih, yang mana nih? Ini daging, ini sarwa daging. Kalau roti. Sambil makan atau nanti aja kita makan itu. Saya nyicipin dulu sedikit. Kalau yang mau nyicipin, ayo. Ya, buat noisemaker menyobain ini Hot to Dogu, langsung datang ke Jalan Mataram nomor 2. Gede banget Mantap. Terus kalian nggak ada planning untuk bikin satu yayasan atau apa gitu? waktu itu pernah sih ngobrol anak-anak waktu itu, jadi pengen diformalin gitu, di struktur gitu. Ada formalin, ada segala macam gitu. Nggak jalan. Ya karena gini, kita balikin siapa yang mau gerakinnya. Misalkan ketua siapa, bendahara siapa, yang bagian misalkan pakai ada logistik, ada yang segala macam, siap nggak turun lagi gitu kan, kita balikin. Anak-anak kan udah pada sibuk, kita juga kan nggak bisa maksain gitu kan, jadi ya udah tetap jalan seperti dengan konsep awal gitu, kita jalan aja, yang bisa silakan, yang bisa silakan turun lagi, yang nggak bisa juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi ada satu donatur gitu yang ngasih ini buat kalian
tadi kamu bilang ini buat donasi, ini buat kalian maksudnya buat keperluan kalian kayak mungkin beli ATK atau mungkin beli apa? Nggak ada. ATK gitu nggak pakai. Ya siapa tahu kan ini orang gawe anjing 20 tahun itu nggak ada. Paling bentar-bentar juga makanan ya. Makanan misalkan ini saya nyumbang untuk Cebantu Event nih buat makanan, buat beli makanan paling cuma gitu aja sih. Cukup. Kayak tadi kan Opa bilang ya, tuh orang 27 tahun gawe udah tahun, kita balikin lagi. Di sini kita bukan nyari uang, kita non profit sih di sini jadi. Ya spiritnya itu tadi DIY aja, kita udah ngalir aja udah, kita usah menyisihkannya. Cita-cita mulut ada, tapi kita ngalir aja lah. Ya usah ketinggian juga enggak. Paling ya itu kita ke depan 25 tahun ya. Kita ada rencana buat tunangan. Ada rencana buat kumpul tunangan dari sini. Karena kemarin waktu 17 nggak kesampaian, 20 juga nggak kesampaian, kita juga planning aja tahun ke-25 ya. Tahun ke-25. Kita mau reuni besar. Reuni besar tuh jadi kita ngumpul sama teman-teman yang dulu pernah ikut andil gitu di acara ini untuk ngumpul sekedar berbagi cerita. Ngumpul juga paling makan sambil ngopi-ngopi ya. Udah aja biasanya. Sampai aja dari gitu pasti ntar muncul ide-ide. Ya. Nah ini gimana caranya biar bisa menyebar Cebantu Event? Kan tadi ada yang di mana? Pontianak ya? Pontianak mungkin ada yang di Sumatera mungkin. Ya, alhamdulillah teman-teman yang pulang ke kampung itu tetap mereka mau bawa Cebantu Event. Dulu ada teman dia kerja di Tangerang yang ngedonasi di lingkungan kerjanya. Dia pakai nama Cebantu Event dan kita sangat terbuka gitu kan. Jadi akhirnya itu Cebantu Event yang di sana, gitu. Terus ada temen yang di Ciamis juga gitu sama. Jadi punya cabang. Kayak kita punya cabang gitu. Terus yang di Kalimantan juga sama. Jadi kita punya cabang. Alhamdulillah gitu teman-teman masih mau dan menyebarkan semangat. Tapi bahaya juga kan seperti yang tadi kamu sampaikan bahwa begitu itu kan pasti ada juga yang menyalahgunakannya. Kayak misalnya saya kan di Bali nih, saya bikin aja Cebantu Event kan, udah kenal ini gitu. Oh, ini saya punya Cebantu Event nih, lihat Instagramnya gini, ayo kita download. Tidak boleh, bener nggak? Kan ada pasti ya pemikiran ke sana, betul nggak? Namanya manusia gitu kan. Dan itu memang ya tadi pernah kejadian dan ngilang sendiri. Bukan jadi. Nggak, maksudnya begini, saya buka nih Cebantu Event nih di Bali gitu ya. Oh misalnya di Bali lagi ada gempa misalnya. Saya kasih info kan sama kalian ini, saya mau bikin nih sumbangan ya Cebantu Event, penggalangan dana terkumpul nih misalnya 10 juta, store mereka mana 5 juta ini kan bisa juga kan begitu. Nah itu kalian tidak ada pemikiran ke sana? Tidak ada? Akhirnya balik ke masing-masing orang ya, maksudnya kita juga bukan orang yang suci ya. Kadang juga ada pemikiran apa, tapi ya tadi kembali lagi kita dari awal komitmennya kayak gitu. Ketika ada teman kita percaya aja gitu dia bahwa dia tuh lurus gitu kan. Terlepas apakah nanti ada penyelewengan atau ada apa, ya itu mah terserah urusan dia gitu, sama Tuhannya gitu. Kita juga silakan aja. Jadi ketika dia udah berbaik hati untuk membuat acara yang sama di daerah dia gitu, kita juga udah bersyukur kan. Berarti kan minimal nama Cebantu Event-nya adalah terlepas di belakangnya dia seperti apa. Kita toh kebanyakan orang yang mau pakai nama ini juga dia juga karena ngerti ya maksudnya menjaga tuh si spirit ini jangan sampai pudar gitu. Dan dia pun kita juga nggak maksa dia masih storekan we ka urang gitu. Jadi kita ngumpul aja di sini enggak. Karena dia juga di daerah saya ini punya target ini ya silakan dia punya target, dia menggalang dana sendiri dan dia yang menyebarkan, kita bersyukur alhamdulillah. Paling akhirnya kita menerima report ya. Uang kumpul segini dia sumbangkan ke ini alhamdulillah gitu. Kita kepercayaannya seperti itu aja, nggak harus maksa gimana. Mantap. Oke, goal Cebantu Event itu apa sih? Seperti yang tadi yang ke 25 tahun mau reunian lah ya. Selain reunian apalagi sih? Apakah mungkin ya semoga Tuhan memberikan satu rezeki, satu jalan, mungkin kalian mau bikin satu yayasan atau mungkin masjid? Kita nggak bukan buat yayasan, tapi kita lebih ke membantu
anak-anak yang kurang mampu ya. Untuk kalau itu kan sudah kalian lakukan. Maksudnya lebih banyak gitu kan, kayak program tahfiz anak-anak yang kurang mampu kita yang membayar ustadznya gitu, terus membiayai hidup itu anak-anak itu yang belum kesampaian. Ya, goalnya tuh tiap orang pasti beda ya. Ya. Pasti punya target masing-masing. Nah itu pasti ntar diobrolin di si Jebat to Heaven. Mungkin Icang targetnya seperti apa, goalnya tuh pengen apa, Diki pengen seperti apa juga, ini pasti pengen seperti apa, ntar kita dikolaborasiin aja. Oke, bisa seperti itu, pasti kayak gitu. Kalau di Jebat to Heaven nggak ada kita harus seperti ini ya gitu. Itu sering kejadian wacana-wacana doang kayak gitu. Nggak jadi ya siapa tahu kan dari hasil donasi itu kalian sisihkan berapa persen karena ada tujuan utama, misalnya kalian mau bikin satu pesantren misalnya kan, atau seperti apa. Kita nggak menyimpan uang kita, menyimpan uang di kita itu sangat riskan ya. Jadi pas hari H langsung di itu ada acara kita langsung spontan bagiin aja, nggak ada lagi sih saldo langsung ada saldo. Tapi kalau bicara goal ya masing-masing pasti beda. Mungkin kalau Opa nanya ke Icang, ke Diki pasti goalnya Jebat to Heaven tuh pengen seperti apa, saya pun pasti punya goalnya, tapi ya kita baik lagi ke kitanya, kita sanggup atau enggak. Itu sih, tapi goalnya pasti masing-masing punya. Kalau ditanya masing-masing pasti. Coba saya mau tanya, kalau saya ya selain kalau untuk donasi-donasi ke tempat panti asuhan dan segala macam sudah pasti gitu. Cuman kalau ini saya pribadi, karena awal Jebat to Heaven itu dimunculkan ide itu, salah satunya kalau menurut saya itu lebih sampai kapanpun kita tetap menjaga silaturahmi. Jadi mau 30 tahun, kenapa kita adain acara kumpul? Jadi kan gini, setelah acara donasi kita punya istilah kebiasaan, setelah itu kita makan bareng-bareng. Ngumpul ngobrol meskipun cuma 2 jam, habis itu pulang lagi. Pas pada saat itu kita momen seperti itu kita kumpul gitu, karena kan setelah lulus kerja menikah, waktu untuk kumpul ketemu itu pasti susah. Mungkin cuma segelintir orang seperti saya, Gidil, Roni, sering ketemu yang lain kan. Nah, kenapa dimunculkan itu mungkin bisa karena kita punya kegiatan itu yang dijadikan daya tarik untuk kita bisa kumpul silaturahmi gitu, meskipun cuma sejam. Meskipun ada teman bisa ada waktu itu dari Jakarta datang si Yoki itu udah lama beberapa tahun dia nggak ikut acara donasi, tapi pas waktu dia punya kesempatan datang ketemu lagi senang gitu kan, udah beberapa tahun nggak ketemu. Nah, momen-momen seperti itu sebenarnya COVID itu intinya kalau menurut saya goalnya itu di situ kita bisa kumpul meskipun cuma sekali setiap tahun, tapi ada 1 hari 1 jam 2 jam kita ketemu kualitas. Kalau saya dari Biko, kalau goal saya sih, saya pernah ngobrol sama Hengki dulu. Saya pengen ngejar di pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Sempat saya ngobrol sama Hengki, karena Hengki punya jalur kesini gitu kan. Saya coba mutarain dan itu sempat berjalan. Kita pegang beberapa orang anak yang yatim piatu, tidak mampu untuk membayar sekolah, membayar ngaji segala macam, kita backup. Kita sempat seperti itu. Jujur aja di situ saya terenyuh gitu. Kenapa sih harus orang-orang yang mampu saja yang bisa bersekolah? Ya. Mereka itu saudara-saudara kita gitu. Tetap saudara kita, tetap harus kita bantu segala macam, apapun itu. Kalian harus pintar, kalian harus bisa ngaji, kalian harus sekolah segala macam. Kalau goal untuk diri saya sendiri, saya pengen punya sekolah untuk anak-anak yatim piatu yang semua free. Dari mulai biaya sekolah, peralatan sekolah, seragam, apapun itu mereka silakan buat yang tidak mampu. Mungkin goal saya pribadi seperti itu. Kalau pribadi sih mungkin si Jebat to Heaven yang udah ada nih bertahan, yang bagusnya kita bertahanin ya. Yang kurangnya mungkin dengan segala keterbatasan ide tinggi itu ada.
kita pengennya tuh, kalau saya pribadi tuh pengennya kita emang selalu ngebantu orang ya di luar Bandung lah, kita di Bandung, tapi hanya via aja. Kita titip. Nah, ke depan itu saya tuh pribadi tuh pengen kita terjun langsung deh. Pertama ya buat nyentuh hati kita sendiri ya. Ternyata mereka bertahan tuh susah. Jadi kita minimal ada terketuk hati lah, maksudnya nggak hanya sebatas melihat, mendengar doang, tapi kalau kita langsung turun kan beda, feelnya beda. Giro maksudnya beda ya, maksudnya itu beda kayak gitu. Nah, pengen seperti itu kita langsung terjun langsung, mungkin nggak hanya sebatas di Indonesia, mungkin bisa kemana gitu, keinginannya seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan tercapai sih seperti itu. Intinya mah amin. Kita ya berjuang terus buat kebaikan lah. Intinya mah itu aja. Mantap. Oh ya, tadi ada teman dari Purwakarta datang. Iya. Panggil. Mau tanya sebentar. Sini, Sedikit. Oke, sini. Ya. Ini Abe. Ini namanya Abe. Abe dari sama saya. Dari Purwakarta. Angkatan sama saya di kelas mereka. Oh, tapi dulu satu kampus. Satu kampus. Dan berkecimpung juga di Ceban to Heaven. Berkecimpung. Cuman karena setelah lulus pulang ke Purwakarta, memang asli orang Purwakarta. Asli Purwakarta. Kembali ke Purwakarta. Terus Ceban to Heaven-nya masih. Kita masih tetap silaturahmi, koordinir apa-apa di WA. Kalau ada kegiatan apa kita dihubungi. Wow. Terus emang ini salah satu forum silaturahmi yang saya paling suka gitu. Tanpa email apapun, yang penting mau datang atau mau nyumbang atau nggak nyumbang tapi datang nggak masalah. Dan mereka ini biasanya ada sumbangan-sumbangan tuh yang kau bilang tadi, ada misalkan ada kita simpan sebagian, terus sebagian yang lain dibagikan. Mereka justru nggak bagiin semua. Ongkos motor di jalan duit pribadi. Tidak mengganggu uang. Nggak mengganggu uang sumbangan. Tadi dibilang malah habis nyumbang, makan-makan, itu pun uang kita masing-masing. Wow. Tidak pakai uang yang didonasikan. Jadi emang ini awalnya dari keikhlasan. Makanya nggak pernah ada suudon. Wah, takut ntar dihitung duitnya diambil, nggak ada, ikhlas aja. Jadi ngalir aja. Nanti urusannya mereka sama Allah. Iya, betul. Itu aja sih. Berarti setelah lepas dari kuliah, setelah beres kuliah, kembali ke Purwakarta, melakukan kegiatan, tapi spirit itu tetap ada. Tetap ada. Dan sampai hari ini masih. Sampai hari ini saya masih datang khusus untuk ini. Oh, luar biasa. Ada acara Ceban to Heaven ya. Jadi walaupun kita tidak bisa memberikan materi atau apapun, setidaknya kita bisa bersilaturahmi. Iya, yang penting silaturahminya. Tadi seperti Oleh bilang, ya kita tuh forum silaturahmi awalnya teman yang ngumpul gini aja, yang sum-sum dari yang mulai sum-sum itu, ya udah gini kita nggak bakal berubah. Cuman yang mindset ke depan ya tadi yang dicita-citakan itu semua kan bagus. Ya kita saling mendukung aja, insya Allah kalau ada rezekinya itu semua tercapai. Amin. Nah, terakhir waktu ngumpulin donasi untuk di Purwakarta atau buat di mana? Kalau saya langsung transfer ke DKI. Tapi penggalangan dananya di sana di Purwakarta. Kadang suruh langsung itu. Karena ya itu saya nggak mau juga dibilang nanti nggak mau via. Gitu. Saya bilang mau nyumbang, yaudah sok ini rekeningnya. Hanya share informasi. Bahwa ada ini. Dan kita emang nge-share yang ngajak, bukan hanya nge-share ngajak. Teman-teman yang mampu, lu mau nyumbang nggak 10.000 deh, nggak usah banyak-banyak. Tapi ya masa sih yang udah kerja 10.000 gitu kan? Betul. Terima kasih loh. Sama-sama. Udah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama Ceban to Heaven dan bersama podcast saya dari Talk the Noise. Siap. Semoga spiritnya harus silaturahmi harus sampai kapanpun harus terus digalang. Terima kasih. Oke, terus ini buat noisemaker nih. Kan tadi udah disampaikan nih, masa 10.000 nggak bisa. Berarti kan
sebetulnya namanya juga sumbangan berapapun diterima. Ya. Ditransfernya ke rekening berapa bisa disebutin nggak? Lupa. Nanti ada di bawah ini ya. Nanti kita akan cantumkan ya. Ya, bisa cek di Instagram Ceban to Heaven. Nanti juga kita akan cantumkan nomor rekening Ceban to Heaven. Jadi buat noisemaker yang mau menyumbang berapapun itu, apapun itu, silahkan. Tidak, kita pasti terima ya, Ceban to Heaven pasti terima. Jadi terus, istilahnya tidak, kalau donasi kan berapapun, ada tambahnya apapun, jadi apapun. Tidak dengan berapapun aja, apapun, jadi kan bisa tenaga, bisa waktu, bisa ide-ide. Nah, terus kalau misalnya ada acara donasi itu di-share di sosial media? Di sosial media. Jadi perlu di-follow ya, perlu dicek Instagram atau sosial medianya dari Ceban to Heaven. Jadi buat kalian jadi bisa tahu nih pergerakan dari Ceban to Heaven itu seperti apa. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan buat noisemaker. Pilih lah. Biasa Icang bagian penutup yang penutupnya bagian Pak Ustad yang paling tua. Ini paling tua. Yang dituakan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang selama ini sudah mendukung Ceban to Heaven. Bagaimanapun, semoga dukungannya nggak sampai hari ini aja gitu. Kedepannya kita masih bisa berkolaborasi untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih besar lagi. Amin. Amin. Oke, noisemaker, sebelum saya tutup podcast saya hari ini, jadi selama kalian masih mampu, bantulah teman sekitar Anda yang terdekat. Oke. Just keep talking the noise, stay safe and peace.